Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Selawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perbandingan hukum tata negara Bapak Jufri Hardianto Zulfan SHMH. Baik, sebelum saya masuk kepada materi, alangkah lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Ramadan, NIM 118207123880. Baik, adapun dalam video kali ini saya akan membahas mengenai lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Yang pertama, saya akan membahas mengenai lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang sudah disusun oleh lembaga eksekutif. Fungsi lembaga legislatif, yang pertama sebagai pelaksana perundang-undangan, yang kedua menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang telah direncanakan, yang ketiga menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wewenang lembaga eksekutif, yang pertama membuat perjanjian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan DPR, mengangkat duta atau konsul, menerima duta yang berasal dari negara lain. Yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara yang berjasa untuk Indonesia. Hak serta kewajiban dari lembaga eksekutif, yang pertama, melakukan pengajuan RUU kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang teguh undang-undang dasar. Presiden juga memiliki hak memberi gerasi, presiden juga memiliki hak memberikan abolisi, dan lain-lain. Bisa teman-teman baca di PPT yang telah saya tampilkan. Baik, selanjutnya lembaga eksekutif di Indonesia itu ada 5 bagian. Yang pertama ada presiden, yang kedua wakil presiden, yang ketiga kementerian negara, yang keempat pejabat setingkat menteri. Adapun pejabat setingkat menteri ini contohnya kayak ada Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Panglima TNI. Yang selanjutnya itu ada lembaga pemerintahan non-pemerintah. Contohnya seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ada BMKG, ada BNPT, ada Badan Pusat Statistik atau BPS, ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional disingkat dengan LAPAN, dan ada yang terakhir seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN. Baik, kita masuk kepada materi kedua yaitu mengenai lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama ada Mahkamah Agung, yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, yang ketiga ada Komisi Yudisial. Mahkamah Agung, tugas dan wewenangnya yang pertama mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan, yang ketiga memberikan pertimbangan pada presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitasi. Lembaga kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lembaga yudikatif yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang pertama mengawasi perilaku hakim, yang kedua mengusulkan hakim agung, yang ketiga menjaga kehormatan hakim. Baik, demikian video singkat saya terhadap lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.